Cik, 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 cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pertama Budianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu terkait dengan mata kuliah manajemen data, di mana di sini terdapat 4 soal, yang mana sudah saya kerjakan semua. Yang pertama, kita harus mencari contoh-contoh data yang berkualitas dan tidak berkualitas. Terus yang kedua, kita harus melakukan imputasi data. Yang ketiga, kita harus melakukan transformasi. Yang keempat, kita menjelaskan seberapa siap terkait dengan data kita. Oke, lanjut aja. Ini contoh data yang apa namanya? Ini contoh data yang berkualitas. Ini saya mengambilnya dari website investing.com, di mana ini adalah merupakan eh, website untuk melihat tren pembelian dari emas, ya, khususnya komoditas emas sebagai bahan baku metal gitu. Di sini kita bisa mencari eh, seberapa seberapa jauh kita ingin mencari. Kita bisa melihat ada chartnya di sini juga untuk melihat apakah dia bagaimana grafiknya. Nah, ini grafik grafik dari apa namanya, dari perkembangan harganya. Bisa dilihat di sini cukup beragam, ya, hasil fluktuasinya. Kenapa saya bilang ini merupakan data yang lengkap? Karena di sini, oh sorry, karena di sini menyediakan tidak hanya data dari eh, time series, tapi juga dia menyediakan beberapa data, kayak misalnya eh, dari time series ini, dari eh, apa, data harian ini kita, oh, kita juga bisa milih di sini harian, mingguan, dan juga bulanan. Tadi saya itu udah download yang mingguan, kalau nggak salah udah di download. Jadi kita bisa lihat di sini harga pada tanggal 15 Desember kemarin adalah dua dua 2.600 dolar, ya. Ini satuannya dolar per ons troy-nya. Ons troy itu salah satu apa ya? Salah satu timbangan lah, ya, untuk mengukur emas gitu. Itu pakai namanya ons troy, di mana dia apa namanya, di sini emasnya itu sepertinya berubah, yaitu turun sebesar 0,46% dari harga seminggu sebelumnya. Ini berarti harga seminggu sebelumnya itu naik sebesar 0,46%. Lalu di minggu berikutnya oh, berarti kebalik. Nih, pada tanggal 8 itu harga dia itu naik sebesar 0,61%. Lalu di minggu berikutnya, minggu terakhir yang saya lihat di sini, dia itu harganya turun sebesar 0,46%. Di sini saya sudah download apa ya, CSV-nya. Sebentar, saya buka terlebih dahulu. Bentar, bentar. Nah, di sini saya nih, udah saya download. Oh, udah dipindahin, sorry. Dipindahin, bentar ya. Oh, sini, salah. Ini dia. Ini udah. Di sini datanya itu udah rapi, ya. Di sini ada tanggalnya kapan,
dan juga sampai berapa persen dia berubahnya gitu. Apakah kalau minus dia turun, kalau kalau nggak kalau plus kalau positif berarti dia naik harganya, gitu ya. Nah, itu data yang sempurna menurut saya. Lalu kita kembali ke data yang tidak sempurna. Di sini saya mengambil contoh pada laman mana ya? PI, PIHPS. Sorry, salah. Nah, di sini kenapa saya bilang tidak ada kesempurnaan? Karena di sini ada banyak sekali data-data yang missing. Salah satu apa ya? Salah satu tolak ukur sebagai data yang tidak sempurna adalah data tersebut itu terdapat missing value dan juga apa namanya? Dan juga korelasinya itu tidak terlalu jelas gitu. Namun di sini korelasinya masih terbilang cukup bukan cukup lagi ya. Sangat amat jelas korelasinya karena di sini hanya data time series dan juga data dari apa namanya daerah-daerah gitu atau kita bisa sebut data ini itu data cross section gitu atau data panel. Nah, di sini nggak lengkap ya karena ada beberapa missing value dan lumayan banyak juga missing value-nya. Jadi ketika kita melakukan proses analisis, tentunya kita perlu melakukan imputasi yang cukup berat juga kalau kalau datanya lumayan missing banyaknya itu seperti ini. Nah, untuk soal nomor 2, di sini saya sudah membuat apa namanya analisis lanjutan terkait dengan data yang saya ambil yaitu tadi yang emas ini. Emas ini saya akan melakukan analisis lanjutan berupa seperti uji stasioner, stasioner dan juga forecasting dan segala macam itu udah saya buat di eh, platform R. Nah, nah di mana di sini kita apa namanya kita hilangin aja. Aku lagi bikin video ya, jadi apa namanya ya biarin dah udah itu tadi. Ini kita hapus dulu. Jadi saya jelaskan lebih lanjut. Di sini saya menggunakan beberapa library untuk bantuannya. Ada cukup banyak library-nya. Ada tidyverse, LibraryDate, ada input time series, ada forecast, ada time series biasa, dan juga ada CAR untuk nanti box transformation. Sini kita running aja semuanya. Sorry, udah. Terus setelah itu kita baca data kita. Bisa dibaca datanya, lalu kita melakukan mutasi pada data, yaitu kita hanya ambil date dan juga price saja. Oke, kita lakukan mutasi. Lalu di sini saya mensimulasikan bahwa terdapat 4 data yang hilang di eh, variabel price ya. Kita set untuk randomnya, kita buat sampelnya, lalu kita buat dia sebagai NA. Kita cek di sini bisa kelihatan kalau misalnya ada 4 data yang hilang di variabel price gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu kita melakukan apa yang disuruh dari soalnya, yaitu eh, imputasi pada missing value tersebut ya. Kita melakukan imputasi. Kita imputasi itu menggunakan regresi linear. Kita masukkan modelnya, lalu kita masukkan model tersebut ke dalam missing value tadi ya. Oke, kita cek lagi mungkin kalau sudah hilang. Oke, sudah hilang. Aman ya. Nah, di sini kita bakal mastiin kalau misalnya apa ya, gampangnya itu nggak bakal terjadi error gitu pada saat kita melakukan
transformasi box jobs. Oke, di sini kita setting dulu apa namanya untuk time seriesnya. Kita mulai untuk tahun dan juga minggunya. Lalu kita kita buat time seriesnya. Dan di sini kita melakukan apa namanya? Kita lihat terlebih dahulu ya, apakah garis tersebut sudah stasioner atau perlu kita stasionerkan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini grafiknya itu masih apa ya, masih random gitu, masih acak lah istilahnya. Dan ini tuh bisa disebut juga sebagai repetisi atau cycle gitu, atau pola musiman gitu, karena dia turun, nih turun lagi, ini turun lagi. Nah, karena itu kita perlu melakukan stasionaritas. Kita cek dulu sini berapa. Nah, P-value-nya ini masih di angka 0,3 yang mana dia stasioner itu di bawah dari 0,05 kayak misalnya 0,04, 0,03, 0,02, 0,01 dan sebagainya. Lalu eh, setelah itu kita lakukan diferensiasi pada time series-nya gitu. Nah, ini udah kita lihat lagi. Nah, kalau datanya udah kayak gini, udah konstan gitu ya, itu sudah stasioner berarti ya. Kalau kayak gini udah stasioner dan juga di sini kita bisa lihat juga dari hasil numeriknya ya untuk membuktikan kalau dia itu sudah di bawah 0,05. Nah, lihat 0,02. Berarti data tersebut sudah stasioner dan kita bisa melakukan plotting ACF ataupun PACF-nya. Ini ini ACF. ACF-nya ini dia bisa dibilang agak apa namanya, agak apa ya, agak mengerucut ya. Hmm, agak mengerucut gitu. Dan kalau PHCF-nya itu dia lebih ke cut off ya. Bisa dilihat di apa namanya, di grafiknya. Lalu di sini kita melakukan modeling terhadap Arima. Jadi karena Arima ini punya fitur otomatis, jadi bisa kita lakukan permodelan secara langsung, secara otomatis gitu, tanpa harus eh, apa ya, seperti analisis residunya di apa namanya dikeluarkan lagi dan juga segala macamnya dikeluarkan lagi. Karena kita kan perlunya kan cepat ya. Jadi untuk otomatis dari Arima ini sudah cukup bagus gitu. Jadi bisa kita gunakan. Oke, kita lihat Arima modelnya yaitu Arima 010. Oke, kita menggunakan model ini. Lalu kita lakukan forecasting pada model tersebut gitu untuk melihat bagaimana prediksinya gitu. Nah, berarti untuk eh, prediksi trennya adalah dia bakal melakukan pola repetisi atau pattern yang tadi saya bilang itu apa namanya? Nah, pola musiman. Jadi dia turun, naik dikit turun, naik lagi dikit turun, naik lagi di sini turun lagi. Nah, kemungkinan dia bakal repetisi seperti ini lagi nih. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya melakukan transformasi box jobs karena di sini transformasi box jobs itu dinilai lumayan bagus lah ya untuk apa namanya, untuk membantu dari apa sih namanya tadi, time series yang saya lakukan. Oke, sudah selesai. Di sini kita balik ke soalnya dan kita sharing.
Nah, kita sudah dulu. Oke, jadi saya ingin menerangkan bahwa salah, bahwa saya sudah melakukan transformasi pada data tersebut dan yang terakhir saya akan menjawab seberapa siap data yang telah saya lakukan imputasi dan transformasi itu. Jadi gini, di situ tadi saya kan udah bikin data mentahnya ya, yaitu yang new gold CSV di mana udah saya bersihkan dan eh, di sana juga kita mensimulasikan ada 4 data yang hilang dan kita isi menggunakan metode regresi linear. Di dalam praktek kita udah kita lihat bahwa hasilnya itu udah nggak ada lagi data yang di dataset kita berkat dari inputasi menggunakan metode regresi linear. Lalu hasil uji ADF tadi kan itu di angka 0,2 ya, yang mana belum stasioner gitu karena nilainya itu masih lebih besar daripada 0,05. Jadi kita lakukan diferensiasi lagi sehingga p-value-nya itu menjadi 0,02 tadi ya. Beberapa ya? Lupa deh pokoknya. Pokoknya di bawah 0,05 gitu. Nah, data itu akhirnya udah bisa kita lakukan analisis lebih lanjut gitu. Nah, di sini kita melakukan auto A5 dengan model 010 dengan eh, koefisiennya koefisien driftnya itu sebesar minus 10 kalau nggak salah. Nah, setelah itu di sini itu emang sih modelnya ini masih tergolong sederhana ya, tapi menurut pendapat saya ini cukup cukup efektif untuk dilakukan apa ya, analisis lebih lanjut lagi gitu dan bisa kita apa ya, bisa kita implementasikan lah tuh. Lalu di sini tadi kan kita juga lihat itu apa namanya, si grafik hasilnya itu, grafik hasil yang udah kita lakukan forecasting itu dia menurun gitu, turunnya tuh langsung gitu, kayak apa namanya, kayak pola tren yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia naik, turun, naik bentar, turun lagi, naik bentar, turun lagi, kayak gitu terus. Nah, yang terakhir di sini sebenarnya yang saya lakukan ini hanya bisa dibilang sebagai membantu normalisasi data dan juga kita stabilkan gitu variasi-variasi yang ada dan saya meningkatkan akurasi model yang ada berdasarkan dari data mentah tersebut. Gitu. Nah, untuk evaluasi apakah data ini udah siap banget gitu. Menurut saya di sini terdapat apa ya, eh, beberapa statement yang akan ngasih tahu kalau data ini tuh udah siap banget untuk eh, dilakukan analisis lanjutan gitu. Kayak contohnya kita udah nanganin data yang hilang tadi, di mana awalnya itu ada 4, terus kita lakukan imputasi menggunakan regresi linear, dan akhirnya sudah hilang. Kita melakukan transformasi data menggunakan box chocks dengan yang dihitung dengan otomatis dan dilakukan untuk optimalisasi. Dan menurut saya ini lumayan baik ya optimalisasinya. Dan oh iya tadi eh, stasioner gitu. Data awalnya kan tadi kan nggak stasioner dan kita stasionerkan terlebih dahulu supaya bisa dilakukan forecasting gitu. Nah, setelah kita lakukan diferensiasi yang tadi, dari 0,3 turun jadi 0,02 yang mana itu sudah siap banget tuh dilakukan forecasting. Lalu struktur time seriesnya ini, eh, data ini udah dikonversi tadi berapa tuh? Antara 12 sampai 52 gitu untuk forecastingnya ke depannya. Lalu identifikasinya juga
sudah sangat jelas, dan kesimpulan yang bisa saya kasih bahwa di sini itu udah nggak ada missing values, stationernya udah tercapai, transformasinya udah sesuai, box chocks, dan format datanya pun sudah terstruktur. Jadi bisa kita lakukan analisis lebih lanjut untuk visualisasi maupun analisis forecasting, ataupun kita lakukan permodelan lebih lanjut. Itu sih. Oke, jadi cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.